Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, hai bunda-bunda dan hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, jumpa lagi dengan saya Weni di vlog saya Samista Family. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk budgeting bulan Desember. Nah, sebelum budgeting ini aku mau evaluasi dulu bulan sebelumnya, yaitu bulan November. Untuk pengeluaran tetap itu nggak ada sisa ya teman-teman, dan untuk pengeluaran tidak tetap itu di belanja bulanan itu aku minus 50.000, dan untuk belanja mingguan aku itu minus 75.000, dan untuk beras dan gas itu aku sisa 50.000 ya teman-teman. Jadi bulan ini tuh aku minus 75.000. Maklum bulan ini tuh banyak pengeluaran gitu ya teman-teman. Terus harga-harga ada beberapa yang naik, jadi kayaknya bulan ini tuh aku minus ya teman-teman. Jadi setiap bulannya itu nggak sama, ada yang minus, ada yang sisa. Nah, untuk kekurangan yang 75.000 itu ditutupi dengan ada rezeki Pak Suami di lain hari. Jadi itu ditutupi dengan rezeki di hari-hari biasa, dan gaji itu nggak sama-sama rezeki ya teman-teman. Kalau gaji itu udah ditetapkan, kalau rezeki itu kapanpun Allah akan ngasih kita gitu, selagi kita mau berusaha. Dan lanjut ke bulan berikutnya, yaitu bulan Desember. Dan bagi aku budgeting itu sangat perlu, karena udah ditata aja kita masih bisa minus ya teman-teman. Apalagi kita nggak menata sebaik mungkin atau nggak memisahkan uangnya ke pos masing-masing, itu takutnya kita kebablasan. Karena melihat di awal bulan kita lihat duit itu masih banyak, terus kita belanjain ini itu, ternyata pas pertengahan bulan duitnya udah habis. Jadi bingung mau ngapain lagi, dan akhirnya ujung-ujungnya kita ngutang gitu. Saya berusaha banget untuk menghindari hutang, karena itu membuat beban pikiran gitu ya teman-teman. Terus yang kita hutangin juga nggak enak sama dianya, dan juga keuangan kita itu nggak beraturan gitu ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan. Di sini aku bikin pendapatannya itu 4 juta rupiah. Itu murni dari pendapatan suami aku ya teman-teman, karena aku seorang ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan. Jadi sumber pendapatan dari keluarga aku itu hanya dari Pak Suami aku aja ya teman-teman. Lanjut di sini untuk pengeluaran aku bikin jadi 2. Itu pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak tetap gitu. Dan pengeluaran wajib ini itu setiap bulannya sama dan gak berubah-ubah nominalnya gitu ya teman-teman. Dan di sini pengeluaran wajib aku itu ada kontrakan, karena aku masih ngontrak. Itu sebulannya aku sisain 750.000, dan untuk wifi itu sebesar 390.000 gitu ya teman-teman. Dan untuk listrik itu 250.000. Dan di sini aku bikin tabungan pendidikan anak itu untuk masa akan datang gitu ya, karena sekarang umurnya baru 3 tahun, jadi aku mempersiapkan untuk sekolahnya nanti. Itu aku anggarin setiap bulannya itu 100.000, dan aku juga bikin tabungan bulanan. Di situ aku anggarin 100.000, dan untuk tabungan bulan ini fungsinya untuk hal-hal mendesak, ataupun ada barang yang ingin dibeli, ataupun saya ingin pulang kampung. Jadi saya ambil anggarannya dari tabungan bulanan ini ya teman-teman. Dan juga ada tabungan Idul Fitri itu sebesar 50.000 per bulannya, dan ini saya alokasikan untuk bikin kue, untuk beli persiapan lebaran gitu ya teman-teman. Dan ada juga di sini saya bayar iuran RT. Iuran RT ini termasuk sampah dan juga keamanan, itu sebesar 40.000 ya teman-teman. Dan untuk total pengeluaran wajib itu sebesar 1.680.000. Oke, sebelum lanjut aku disclaimer dulu ya teman-teman. Ini bukan ria ataupun pamer seberapa besar gaji suami aku, enggak ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing aja bagaimana aku mengatur keuangan keluarga di rumah tangga aku, karena setiap orang itu beda-beda nominalnya ya teman-teman. Mungkin caranya sama tapi kebutuhannya berbeda, karena beda orang aja udah beda kebutuhan dan nominalnya gitu ya teman-teman.
Dan lanjut di sini aku ke pengeluaran tidak tetap, dan di sini ada poin-poinnya, ada belanja bulanan. Itu aku anggarin 250.000, dan untuk belanja mingguan itu aku anggarin 600.000 rupiah, dan 600.000 ini dibagi 4 minggu, jadi setiap minggunya itu 150.000 untuk lauk dan sayur gitu ya teman-teman. Dan untuk ongkos suami itu aku kasih 500.000, dan untuk susu anak itu biasanya dia sebulan itu habis 2 kardus, jadi 200.000 rupiah. Dan untuk beras dan gas itu aku anggarin 175.000, jadi untuk beras 120.000 dan untuk gas itu 50.000 rupiah gitu ya teman-teman. Untuk beras tadi 125.000 aku anggarin. Dan untuk servis motor itu aku anggarin 100.000 rupiah, dan untuk servis motor itu nggak setiap bulan segitu ya teman-teman, tapi nantinya kalau udah ada sisa aku gabungin dengan bulan berikutnya. Nanti kalau ada servis motor yang lebih besar nominalnya, jadi nggak perlu khawatir lagi dananya. Dan lanjut untuk kesenangan itu aku anggarin 100.000. Untuk dana darurat itu aku anggarin 100.000. Untuk skincare itu aku anggarin juga 100.000 rupiah, dan aku nggak setiap bulan beli skincare juga gitu ya teman-teman, kadang sekali 2 bulan. Dan lanjut untuk jajan anak itu aku anggarin sebulan itu 200.000, dan untuk total pengeluaran tidak tetapnya itu sebesar 2.320.000 rupiah. Dan untuk total keseluruhannya itu pengeluaran wajib ditambah dengan pengeluaran tidak tetap, jadi itu jumlahnya sama dengan gaji gitu ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun nggak ada sisa tapi aku masih punya tabungan anak dan tabungan lebaran gitu ya teman-teman. Walaupun tabungan itu nggak banyak, yang penting kita konsisten dengan apa yang kita buat. Terus juga tabungan itu sangat perlu, karena nanti ada takutnya hal-hal yang mendesak yang memerlukan uang banyak, jadi kita nggak khawatir lagi, nggak minjem lagi, kita punya tabungan sendiri. Nah lanjut, setelah kita budgeting tentunya kita harus memasukkan ke pos masing-masing ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengontrol keuangan ya teman-teman. Jadi kita tahu nih uang kita di pos ini tinggal berapa. Misalnya di belanja bulanan uangnya udah tinggal 20.000 gitu kan, udah ketahuan. Jadi kita harus hemat-hemat dan pintar-pintar untuk mengatur keuangan kita ya teman-teman. Lanjut di tabungan itu udah aku masukin itu 100.000 rupiah. Dan ini untuk tabungan Idul Fitri yang 50.000 rupiah itu udah kekumpul sekitar 200.000 ya teman-teman, karena aku mulainya baru 4 bulan dan di bulan ini aku tambahin jadi 250.000 ya teman-teman. Dan ini emang fungsinya tadi seperti saya bilang, nanti kalau udah mau lebaran, mau bikin kue, kita nggak bingung lagi mau nyari dananya di mana. Dan kalaupun ada nantinya bonus dari kantor, itu bisa kita alokasikan dananya ke yang lain, misalnya mau beli baju lebaran ataupun hal-hal yang lain yang ingin kita beli gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini setelah aku pisahin untuk tabungan lebaran, aku mau masukin untuk pos servis motor. Dan kemarin Pak suami udah servis motor jadi duitnya habis. Ini aku masukin lagi 100.000. Mungkin bulan ini cuman ganti oli aja, gak nyampe 100.000, dan nantinya sisanya akan aku gabungin ke bulan berikutnya. Dan lanjut, ini aku masukkan ke pos iuran RT. Jadi ini tuh iuran sampah dan iuran keamanan. Dan untuk bulan ini nggak ada yang jemput ya teman-teman, jadi ini masih utuh di dalam binder ini. Jadi nanti kalau dia udah datang aku langsung bayar 2 bulan gitu.
Dan ini untuk pengeluaran wajib udah selesai, untuk aku nyimpan duitnya. Dan untuk wifi dan listrik itu biasanya aku bayar melalui m-banking aja ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku lupa tadi, aku udah nge-record cuman lupa mencet tombol playnya, jadi nggak ke-record. Ini udah aku masukin untuk tabungan anak, itu aku masukin ke celengan gitu ya teman-teman, biar nggak kepake atau bagaimananya. Jadi aku masukin biar aman, aku masukin ke celengan aja. Nah lanjut, ini di pos pengeluaran yang tidak tetap, itu belanja bulanan, itu aku masukin 250.000. Dan juga untuk pos-pos berikutnya sesuai dengan yang aku catat tadi ya teman-teman, yang aku anggarin. Dan aku mau sapa teman-teman dulu. Terima kasih udah pantengin video aku sampai detik ini, yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang udah komen di kolom komentar, tunggu kunjungan balik dari aku di channel teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah nonton dan gak komen, aku ucapkan terima kasih banyak juga, karena tanpa dukungan teman-teman vlog aku gak akan berkembang sampai saat sekarang ini. Dan untuk teman-teman yang juga nge-share video aku di tab komunitasnya, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Dan jangan lupa juga follow IG aku yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman, nanti aku akan follow back ke teman-teman juga. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini, temenin saya untuk memasukkan ke pos masing-masing ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.